Halo kawan sound mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, di video kedua kali ini masih bersama Ko Afung dari Halo. Best Body Shop Sunter. Kita bahas audio lagi nih. Nah, Ko Afung, Yuk. kita kali ini mau bahas tentang sistem audio two-way. Ya, boleh. Apa sih sistem audio two-way ini, Ko Afung? Kok kayaknya kita sering dengar gitu. Kenapa disebut two-way? Oke. Oke. Two-way ini kan secara harfiah artinya dua jalur. Dua jalur, ya. Dua jalur itu kalau di sistem audio ini artinya satu jalur Twitter, Ya, satu Twitter. jalur mid-bass. Satu Twitter, satu mid-bass. Ya. Oke. Secara spesifik satu Ya. nada tinggi, satu nada rendah gitu. Oh, oke. Satu nada tinggi, satu nada rendah. rendah. Nah, yang nada tinggi itu di Twitter. Twitter. Betul. Oke, nada rendahnya di Mid-bass. mid-bass. Betul. Oke. Ya. Ya, Itu dua itu ya. ya, arti two-way itu secara umum ya seperti Secara itu. umum seperti itu. Seperti Nah, itu, ya. sekarang tuh ada berapa macam sih sistem two-way ini? Sistem two-way itu sebenarnya cuma satu macam, cuman Ya. Variatifnya itu kayak begini. Twitter itu sekarang kita bisa ganti dengan namanya full range. Oh, Twitter diganti full range. Betul. Oke. Jadi nanti jangkauan frekuensi untuk nada tingginya dia bisa lebih lebar, bisa sampai ke bawah. Jadi full oke. range itu bandwidth frekuensi yang dijalanin si full range ini lebih lebar gitu. Lebih lebar. Ya, otomatis nanti sebagian suara yang dijalanin sama mid bass akan di cover sama si full range. Oh, begitu. Ya, Oke. sistemnya tetap two-way itu namanya. Sistemnya tutup two-way, dua jalur. Betul, Jadi betul. perangkat yang dibutuhkan apa itu kok? Kalau Pertama perangkat apa? yang paling basic adalah Twitter atau full range, Twitter atau full range? mid bass, Mid-bass, sama yang namanya passive crossover. passive crossover. Nah, Oke. apa ini passive crossover? Passive crossover ini filter yang memisahkan suara high dan suara low-nya Oh, filter suara supaya high dan tidak low. tercampur. Oh, oke. Begitu Ya, ya, ya. itu ya. Ya, oke. Nah, berarti ini ada untuk sistem two-way ini diperlukan instalasi khusus nggak? Apa tekniknya itu gimana? Sebenarnya begini, sistem apapun Ya. kalau kita mau mendapatkan hasil yang bagus, instalasi itu juga salah satu hal yang penting sekali. Oh, oke. Jadi kita biar bisa memaksimalkan semua perangkat, terutama speaker ya. Ya. Itu yang namanya dudukannya kita harus rigid, nggak boleh ada bocor-bocor. Nah, itu yang paling penting. Oke. Ko Afung, saya pernah dengar speaker tipe coaxial. Oh, oke. Nah, kalau Apakah masuk dalam sistem two-way ini? ya sebenarnya itu bisa dibilang sistem two-way juga sih ya. Oh, oke. Karena itu memang dari satu speaker, itu contohnya seperti ini kalau saya bilang ya. Biar lebih jelas ya. Ya. Oke. Ini dari satu speaker kayak begini, mid bass. Ini speaker Itu, mid-bass. mid-bass. Oke. Di tengah-tengahnya itu sudah ada Twitter. Oh. Ini yang oke. dinamakan sistem coaxial. Ya, ini speaker ini ya. Jadi sistem coaxial Oh gitu ya, betul. Ya, sistem atau speaker coaxial lah kalau kita Jadi bilang. Twitternya ini jadi satu dengan speakernya. Betul, jadi satu. Oke. Jadi dia tidak ada crossover semacam begini lagi di sistem two-way. Di sini Twitternya ini dia ada filter sederhana gitu. Ada satu kapasitor kecil ini. Ya. Ini fungsinya seperti crossover, tapi ini yang sederhana sekali supaya suara Twitter ini tidak kemasukan suara rendah. Jadi dia nanti berbunyinya tetap bersih suaranya. Itu fungsinya sebenarnya. Oke. Nah, bedanya coaxial dengan speaker biasa jadi Dengan two-way biasa gitu ya dengan maksudnya. two-way biasa, ya. Oke. Nah, kalau two-way biasa itu dia komposisinya kayak begini nih. Ya. Ini mid bass yang Mid tadi seperti tadi tapi tanpa Twitter di sini. Tanpa Nah, Twitter. Twitternya terpisah. Oh, Twitter terpisah. Twitternya Ya, terpisah. oke. Ya. Oke. Nah, pemisah suara ini yang tadi saya bilang passive crossovernya adalah ini. Passive crossover. Ya, jadi nanti kita masuk dari head unit atau dari amplifier ke sini. Amplifier, ya. Begitu outputnya dia ada masing-masing untuk ke mid bass sama untuk ke Twitter. Nah, fungsi dari crossover sendiri nih apa nih? Ini tadi seperti yang tadi saya jelaskan, ini untuk memisahkan suara rendah dan suara tinggi Suara rendah, oke. supaya suaranya tidak bercampur gitu. Masing-masing ada area kerjanya. Oh, begitu. Jadi Ya. suara rendah ini di mid bass, Suara tingginya di Twitter. Di Twitter. Betul. Oke. Nah, yang tadi lagi full range yang lain sistem two-way yang lain itu kan saya bilang Twitternya bisa diganti sama full range. Full range. Nah, rata-rata full range itu bentuknya seperti ini. Speaker full range ya. Betul. Ini ya. Ya, ini berukuran 2 inch lah kurang lebih. Memang kecil seperti gini. Ada besar, ada yang besar Ada yang juga. besar juga, Cuma oke. tentunya yang besar kita semakin susah untuk install di mobil ya. Oh, oke. Nah, ini ini speaker full range ini juga bisa ditempatkan di custom pilar ya, kayak kita bahas di video sebelumnya ya. Betul. Oke. Betul. Ya, Dan ini satu, ini perlu perlakuan khusus kalau full range. Oh, gimana Jadi, tuh perlakuan khususnya?
perlu dibikinin boxnya Oke. supaya suaranya benar-benar optimal. Boxnya tuh seperti custom pilar itu. Betul, seperti custom pilar itu dan housing aluminium seperti video sebelumnya yang kita Iya, bahas. di video Nah, sebelumnya kita pernah itu bahas. dia butuh box seperti itu. Oh, oke. Baru dia bisa bekerja secara maksimal. Gitu. Oke, baik. Ya itu perbedaannya, garis besarnya seperti itu. Garis besarnya seperti itu ya. Betul. Oke. Tentu full range, tweeter, speaker two-way, macam-macam. Macam-macam. Di pasaran juga bentuknya macam-macam, harganya variatif sekali. Oke. Lalu Kak Fung, Mm-mm. sistem two-way ini gimana sih untuk memaksimalkannya lagi? Oke, yang paling pertama Ya. tentu instalasi yang baik. Instalasi yang baik ya. Yang paling pertama. Ya kedua, kita bisa pasangin yang namanya DSPM. Di SPM itu Digital sound processor Sound processor. yang built-in amplifier di dalamnya. digital sound processor yang built-in amplifier Di dalamnya, betul. Jadi sistemnya lebih ringkas lah. Kita hemat kabel, hemat perangkat. Jadi Oh. istilahnya itu seperti dua perangkat digabung jadi satu. Digabung jadi satu ya. Nah, sudah di dalam. Atau kalau mau lebih bagus ya kita pakai masing-masing sound processor yang eksternal, Iya. yang built-in yang tidak built-in amplifier sama amplifier lagi kita tambahin. Oh. Tapi kan tentu itu cost dan perangkatnya lebih banyak kan. Iya. Tuh. Satu lagi, sistem two-way begini biasanya nada rendahnya tuh tidak maksimal kalau kita bilang. Oke, nada rendah tidak maksimal. Tidak maksimal. Nah, untuk mengcover itu kita biasanya tambahin subwoofer. Oke, jadi ini subwoofer ini untuk apa ya? Dia bilangnya apa ya? Untuk mengisi nada. Iya, untuk mengisi nada rendah yang kurang Oh, itu, oke. betul. Iya. Seperti itu. Ada tambahan satu perangkat lagi subwoofer. Oke, ini butuh subwoofer yang kayak gimana, Pak Fu? Kalau subwoofer mah bebas aja sih, Bebas. tergantung kebutuhan sama apa ya kalau kita bilang kabin mobil sebenarnya. Oke, setelah subwoofer apa lagi, Pak Fung? Oke. Untuk sistem two-way ini sebenarnya kita bisa maksimalkan lagi, kita bikin jadi three-way, Om. Dari two-way jadi three-way? Jadi three-way. Wah, menarik nih. Kita bisa bahas nih di video selanjutnya ya, Pak Fung ya, untuk Bisa. three-way, ya. Nah, Oke. three-way itu bagaimana? Three-way itu kita penambahan mid-range di antara tweeter dan mid-bass. Antara Twitter dan mid-bass Nah, itu three-way. menjadi 3 jalur kan? Wah, Three-way, jadi 3 jalur begitu. ya menarik nih. Ini kita Betul. sekarang lagi bahas two-way. Betul. Nah, berikutnya di video berikutnya kita akan bahas three-way ya, Pak Fung. Betul. ya. Oke. Siap. Sebelum kita masuk ke three-way, Pak Fung, Mm-mm. di video berikutnya, nah tadi Pak Fung sempat menyebut Mm-mm. ini two-way ini yang penting instalasi yang baik. Nah, Betul. instalasi yang baik di mobil tuh seperti apa untuk two-way ini? Oke. Kalau kita ngomong mid bass, Ya. instalasi yang baik tentu kita harus pertama-tama di door trim, di pintu itu ya, Di pintu trim mobil, pintu, di plat mobil, Ya. plat pintu mobil. Kita harus tambahin peredam. Peredam. Oke. Kenapa harus tambah peredam? Karena begini, saya bisa jelaskan. Pada saat ini berbunyi, ini kan bergetar kan? Bergetar. Dia berbunyi. Kalau plat mobil kita tidak kita kasih peredam, dia itu sebenarnya ikut bergetar, Om. Oke. Jadi dia bergetarnya plat mobil, dia juga mengeluarkan suara. Jadi dari plat mobil memantulkan suara gitu. Iya, waktu kita ini ada bunyi di plat mobil sendiri mengeluarkan suara. Oh. Nah, Oke. Kalau kita tidak kasih peredam, dia mengeluarkan suara bercampur sama suara speaker. Itu sebenarnya yang kita dengar di dalam kabin mobil. Oh begitu. Jadi tidak pure suara dari si mid bass. Oh oke. Oke, Ya, begitu paham. kita kasih peredam, nah dia tetap berbunyi tapi sudah jauh lebih pelan sehingga tidak banyak mempengaruhi si speaker ini. Ya, Jadi itu bisa maksimal. Salah satunya kayak begitu. Jadi basicnya untuk mendukung instalasi two-way yang baik, kita mesti pasang peredam dulu ya. Betul, itu satunya. Peredamnya di bagian mana kok, Pak Fung? Di pintu depan? Cukup atau Ya, seluruhnya? tergantung kita pasang sistemnya di mana. Oh, oke. Ya, tentu kalau ngomong soal full kabin, ya itu bonus lagi, jauh lebih bagus lagi begitu kan. Oh, ya. oke. Tapi kalau kita ngomong di speakernya, ya tentu yang setiap speaker setiap pintu yang dipasangin speaker, ya kita pasangin peredamnya di situ, Om. Oke. Ya, oke. Terus dudukannya si mid bass ini yang dipasang di pintu itu juga mesti rigid, Dudukannya mesti rigid. mesti Oke. rapat. Rumah speakernya ini jadi Betul, mesti rigid. dudukannya. Jadi kan biasanya kita ada adaptor untuk masuk ke pintu kan? Iya. Karena umumnya speaker aftermarket ini long throw. Long throw. Maksudnya magnetnya lebih besar, basketnya lebih dalam. Jadi kalau kita pasang langsung di plat, rata-rata itu dia akan kena kaca. Oh, oke. Kalau ya, waktu ya. kaca power window turun, Power dia window akan kena turun, kaca. oke. Nah, itu kita mesti bikin adaptor untuk dimajuin, Om. Lebih maju dikit Ya. ya. Oke. Adaptornya ini juga nggak boleh sembarangan. Nah, ini juga Itu, dudukan ini mesti rigid ya. dari Betul, adaptornya, mesti rigid. Dari ini. Oke. Mesti rigid, juga sela-selanya ini nggak boleh ada bocor-bocor. Pengertian rigid tuh maksudnya ini ketika perangkat ini mengeluarkan suara, Itu nggak boleh getar.
perangkatnya harus duduk diam. stabil, diam. Betul. Statis. Ya, oke. Betul, itu. Jadi dia bisa maksimal gitu. Bisa maksimal. Nah, Oke. kita Oke. bahas Tadi instalasi yang benar udah? belum. Dengan Itu baru midbus, Om. baru midbus. Ya, Oke. kembali lagi ke Twitter. Twitter. Tadi kita bahas soal pemasangan instalasi midbus kan. Ya. Nah, itu sebenarnya ada lagi yang namanya instalasi untuk Twitternya. Twitter. Ya, Twitternya ini beberapa mobil OEM itu dia sudah ada sistem two-way dan sudah ada Twitter kan. Ya. Nah, itu adanya di ujung dashboard, Di dashboard. adanya di segitiga spion, atau di pojok pilar. Iya. Itu sebenarnya sudah cukup bagus, Cukup tapi belum maksimal, Om. Oh, Kita kan gitu. sekarang bicara instalasi secara maksimal kan. Ini dibikin rigid juga dudukannya? Rigid tetap mesti. Tetap mesti? Iya. Oke. Cuman kalau yang OEM kan dia letaknya itu di dalam. Iya. Jadi kadang-kadang itu ada model suara corong kayak begini karena Twitter tapi posisinya di dalam. Oh. Jadi iya, itu ada iya, efek iya. corongnya. Jadi Iya, iya. kurang bagus lah. Kurang bagus ya efek corong itu ya? Dan Betul. itu biasanya kan udah dari sananya, udah dari pabrik mobilnya Betul. desain seperti itu. Betul. Terus Oke. posisinya juga off axis. Hmm. Yang di dashboard posisi off axis begini, yang di pilar posisi off axis begini. Nah, ini juga kurang maksimal sebenarnya. Oh. Ya, kalau mau maksimal ya kita mesti keluarin minimal kita pakai kaki, Om. Minimal pakai Kaki Twitter Ya, ya, yaitu Twitter. sistem yang simple dan cepat Oke. dan juga bisa cukup rigid. Jadi dia arahnya jadi on axis. Nah, Ya. begitu on axis, suara yang dihasilkan jauh lebih bagus. On axis itu maksudnya ini menghadap ke kabin tengah On axis itu menghadap ke pendengar, pendengarnya. Iya. Oke. Ya, ya. menghadap ke pendengar. Ada lagi yang diperlukan untuk Kalau mau tampilannya lebih bagus, ya tentunya kita bikin di custom pilar, Om. custom pilar. Ya. Oke. Cuman Ya, ya. menangnya Twitter, Ya. rata-rata kita tidak perlu bikin box. Tidak perlu bikin Ya, paling kita finishing secara rapi aja gitu. rapi ya. Ya. Oke, oke. Wah, menarik ini ya. Menarik ya. Oke. Ada lagi Pak Afung untuk Ya, ini instalasi yang cukup tadi ya? crossovernya. crossover? Ya, crossover itu kayak begini. Jadi dia di sini ada input. Nih, ini input. Terus ini untuk Twitter. Twitter Ini untuk woofer. Secara otomatis dia suaranya langsung terbagi. berbagi ya. Betul. Tapi kalau kita sudah maksimalkan pakai DSPM, umumnya ini tidak dipakai lagi, Om. Karena semua fitur di sini crossover ini ada di DSPM. Oh, begitu. Dan itu akan jauh lebih maksimal lagi suaranya. Wah, ini Kita bisa koreksi secara aktif namanya. ini menarik nih. Setelah video ini kita bahas tentang subwoofer ya di Betul. SPM, crossover. Nah, tapi sebelumnya kita mau bahas lanjutan dari two-way ini adalah three-way ya. Betul. Nah, Jadi masih apa kelanjutan dari sistem two-way lah ya. Jadi Two-way. mungkin lebih enak kita bahas three-way ya. Nah, boleh nih, Tuh. kawan sound and mesin yang tertarik buat tahu seluk-beluk tentang sistem audio apa aja, boleh nih disimak video kami nih. Setelah video two-way ini masih bersama Ko Afung dari Best Body Shop Sunter, kita akan membahas sistem audio three-way ya. Oke Ko Afung, ini kayak cukup. Ada lagi penjelasan untuk two-way? Saya rasa sementara cukup ya. Untuk sementara cukup Ya, ya. Kita sementara udah cukup, betul. kupas tuntas secara garis besarnya, secara Betul. detailnya juga sudah ya. Setelah video ini kita bahas yang three-way ya. Siap. Dengan Anytime, Om. perangkat yang mungkin ada perangkat yang berbeda, yang ini menarik untuk dikulik nih. Iya. Ya, oke. Oke, segitu dulu Kak Afung. Siap. Ya, thank you banget. Sama-sama, Om. Ya, oke, kawan sound and mesin. Ya, jangan lupa kalau mau tanya-tanya boleh loh komen ya di video kita ini. Ya, likes juga dan subscribe channel YouTube kami Sound and Mesin Channel. Ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.